Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan membahas mengenai soal pengetahuan kuantitatif dari soal UTBK tahun 2021. Semoga dengan video ini, teman-teman semua, Sobat AK di rumah dapat mempersiapkan UTBK 2022 di tahun ini dengan lebih baik. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang kita akan upload setiap pekannya. Selamat menyaksikan. Oke, untuk melindungi laptopnya agar tidak dapat dibuka oleh teman-temannya, Rino memasang password yang terdiri dari 4 digit yang terdiri dari angka dan huruf vokal dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya itu adalah angka huruf. Jadi selang-seling seperti itu. Angka pertamanya harus ganjil, teman-teman. Yang mana kita tahu angka ganjil itu ada sebanyak 5 ya. 1, 3, 5, 7, sama 9. Angka keduanya dipilih dari ini. Angka pertamanya bukan A, serta huruf keduanya adalah, huruf pertamanya bukan A, serta huruf keduanya adalah O. Tentukan berapa banyak susunan. Jika setiap digit tidak boleh berulang. Oke, jadi ini kan syaratnya tuh angka huruf ya, AH gitu kan. Yang kita lihat pertama-tama adalah syarat yang paling utamanya di sini, huruf keduanya adalah O. Nah, karena cuma boleh O, ya berarti kan cuma tinggal satu kemungkinan. Nah, huruf yang pertamanya, karena ini cuma ngomongin huruf vokal, teman-teman, karena dia bukan A dan O-nya sudah terpakai, gitu ya, artinya tinggal 3 kemungkinan di sini. Oke, kita lihat sekarang untuk bagian yang angkanya. Nah, angka kedua dipilih dari angka yang seperti ini, dan angka pertama itu ganjil. Perhatikan, di sini ada irisannya, ya, yaitu 5, jadi sama-sama ada. Nah, kalau yang pertama, ini kasus pertama ya ceritanya. Kasus pertamanya nih, angka pertama itu terpilih angka 5. Berarti kan satu kemungkinan ya. Artinya angka kedua, karena nggak boleh berulang, itu tinggal 0, 2, dan 8. Artinya 3 kemungkinan. Jadi di kasus yang pertama, ini tinggal teman-teman kaliin aja filling slotnya. Hasilnya adalah 9. Kemudian untuk kasus yang kedua, tadi ini 1, itu kalau 5-nya terpilih. Tapi kalau misalkan angka pertama bukan 5, artinya di sini ada 4 kemungkinan. Ini masih sama ya, 3 di sini sama satunya. Nah, yang di tengah-tengah sini artinya masih bisa 4 kemungkinan, karena 5-nya itu nggak terpakai ceritanya. Gitu. Jadi, ada 2 kasus ya yang mungkin di sini. Ini tinggal kita kalikan, nanti hasilnya kan 48 ya. Jadi tinggal teman-teman jumlahin aja, jawabannya adalah 57, jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 2 di pembahasan kita kali ini. Ini polanya pola bilangan gitu ya, nilai yang tepat untuk menggantikan nilai X. Oke, kita bisa coba lihat dari bentuk yang terdekatnya dulu sih sebenarnya. Nah, kalau yang di pertama ini teman-teman, kita bisa lihat nih, kalau dari 1 ke 4 sebenarnya ada beberapa kemungkinan ya. Ini bisa ditambah 3 atau dikali 4 gitu ya. Kita simpen dulu karena kita belum tahu. Kemudian di sini kita lihat ditambah 1, kalau ini dikali 3 gitu ya, ini ditambah 2, ini dikali 2, ini ditambah 3. Nah, berarti selanjutnya dari X ke setelahnya itu pasti ditambah 4 gitu kan, dari polanya. Nah, terus, ini karena bawahnya itu polanya perkalian, maka dari 1 ke 4 yang bisa kita pakai adalah dikali 4 nih yang benar. Nah, berarti dikali 4, dikali 3, dikali 2, maka selanjutnya dari sini, ini tinggal dikali 1 aja. Yang berarti jawaban X-nya adalah 37. Gitu, jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, nomor 3 ya. Nilai 23 dari segi 4 yang A adalah hasil dari operasi aritmatik, seperti yang kita telah bahas di video sebelumnya, itu adalah tambah kurang kali bagi gitu ya, operasinya. Nah, kalau dengan pola yang sama, di segi 3 atau persegi yang B, itu dapatnya apa sih? Nah, kita coba pikirin dulu gimana sih cara dapetin 23. Nah, setelah coba-coba, teman-teman, 23 itu diperoleh dari 7 kali 5, jadi yang sini, dikaliin kan 35 ya. Kemudian dikurangin dengan yang ini. Ini 12. Jadi 35 dikurang 12, hasilnya 23. Nah, berarti dengan pola yang sama harusnya juga kita bisa dapatkan, yaitu 5 kali 8, hasilnya 40, nanti dikurangi dengan hasil perkalian dari yang silang.
Jadi 40 dikurang 24 nanti dapat jawabannya yang B, 16. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Di sini ada segitiga siku-siku ABC, kemudian bisa dilihat dari gambar DE ini sejajar dengan CB. Nah, dikasih tahu kalau panjang AC adalah 2 kali dari AD. Artinya apa sih? Kalau AC sama dengan 2AD, artinya ini bakal sama panjang. Gitu. Nah, maka berapakah panjang dari DE? Analisa kecukupan data. Jadi yang pertama kita coba dari keterangan yang pertama dulu ya. Nah, dari keterangan pertama ini, DE ditambah BC sama dengan 12. DE-nya yang ini, BC-nya adalah 12. Kita mau cari panjang dari DE. Oke, dari situ kita bisa menggunakan perbandingan yang yaitu menggunakan segitiga ADE ya. ADE ini sebangun dengan segitiga ACB. Nah, yang kita bandingkan adalah AD per DE, dia sama dengan AC per CB, gitu. Ya, atau DE sama BC ya. CB sama BC ya, sama aja lah ya, bisa kita putar nanti. Oke, kebetulan dari sini AC kan 2 kali AD nih, berarti nanti AC-nya diganti aja nih teman-teman. Ya, kita coba ganti. Dari sini AD, DE, 2AD, CB atau BC lah, kita ganti langsung. Ini bisa kita coret. Dan dari sini kita dapat hubungan kalau kita kali silang, BC itu sama dengan 2 kali DE. Nah, yang kita mau cari adalah DE. Jadi dari pernyataan yang pertama ya, dari pernyataan yang pertama kita bisa dapat kalau BC-nya kita ganti dengan 2DE, maka akan didapat DE ditambah 2DE sama dengan 12, maka DE-nya sama dengan 4. Gitu. Artinya pernyataan nomor 1 saja sudah cukup. Nah, sekarang kita pindah ke soal atau pernyataan yang kedua. Dari pernyataan yang kedua, kita mau coba cek nih, apakah dengan informasi AB sama dengan 12 itu sudah cukup. Gitu ya. Oke. Nah, dari AB sama dengan 12, kalau teman-teman perhatikan, kita mau gunain sebangunan yang sama juga bisa sih. Tapi supaya ada AB-nya ya, berarti yang kita bandingkan itu adalah AD per AE sama dengan AC per AB gitu ya. AC per AB. Nah, kita lihat ya di sini. AC-nya juga bisa kita ganti sama kayak tadi sebenarnya. Jadi AD AE gitu, AC-nya kita ganti 2AD ya, AB-nya 12. Coret lagi. Ini juga coret jadi 6 gitu ya. Artinya kita dapat hubungan kalau AE-nya ini sama dengan 6 teman-teman. Atau sobat AK ya. Nah, AE-nya 6 ini cukup nggak sih kira-kira untuk menjawab panjang dari DE? Nah, jadi kalau dilihat dari sini, ini nggak cukup teman-teman atau sobat AK. Karena kita nggak tahu panjang dari AD-nya berapa. Kalau kita tahu panjang AD-nya berapa, nanti kita bisa tahu tuh dengan menggunakan Pitagoras bahwa panjang DE-nya itu sekian. Tapi karena di sini AD-nya nggak dikasih tahu, jadi kita nggak bisa menentukan panjangnya si DE itu berapa. Maka pernyataan nomor 2 saja di sini tidak cukup. Artinya 1 cukup, 2 tidak, jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya atau soal terakhir di pembahasan kita kali ini, diberikan grafik sebagai berikut yang menyatakan perempuan dengan laki-laki ya. Yang menyatakan seluruh siswa dengan jumlah siswa perempuan pada sekolah PQRS. Nah, manakah yang benar dari pernyataan di bawah ini? Ini jenis pertanyaan yang 1 benar, 3 benar gitu teman-teman ya. Bukan banyak pernyataan yang benar ada berapa. Oke, berarti kalau seperti ini kita coba dulu pernyataan nomor 1-nya itu benar atau enggak. Rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar dari R. Nah, perhatikan yang gelap ini itu jumlah siswanya, sedangkan yang putih itu perempuannya doang. Berarti kalau nyari yang laki-laki itu tinggal dikurangin aja. Yang di nomor 1 itu, dia ngomongin yang di S sama yang R. Rasio jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki
di sekolah S katanya lebih besar. Oh, berarti kita bandingin laki-laki di S. Sorry. Berarti kita bandingin perempuan di sekolah S dibagi laki-laki di sekolah S. Apakah lebih besar beneran dengan perempuan yang di sekolah R dengan laki-laki yang di sekolah R, gitu ya. Jadi kita bandingin seperti ini aja dulu. Nah, perempuan di sekolah S itu langsung aja tuh 200 ya. Nah, kalau laki-lakinya itu berarti 370 dikurang 200 sama dengan 170. Coret-coret gitu ya. Nah, kita bandingin nih yang di sekolah R. Perempuannya kan 220 tuh. Dibagi sama dikurangin jadi 200 ya. Ini kan gampang nih, 11/10 sama dengan 1,1 gitu ya. Nah, kalau di sini, kalau teman-teman bagi biasa gitu, bagi biasa aja gitu ya, nanti dapatnya itu seperti ini. Kalau yang di kiri ini kan 1,1 doang, tapi kalau di sini masih ada kelebihannya, yaitu 17 dikali berapa sih supaya mendekati 130, itu adalah 8 ya. Ya, jadi itu sama aja 119 ya, atau 7 ya. Jadi artinya ini lebih dari ya. Berarti pernyataan yang nomor 1 ini benar nih teman-teman. Jadi kalau 1 benar ya 3 kita langsung benarkan aja. Nah, sekarang kita coba pernyataan nomor 2 apakah benar ya. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada sekolah P. Oke, pernyataan yang kedua nih. Persentase laki-laki ya. Berarti yang di sekolah R itu tadi sudah kita pakai, yaitu yang laki-lakinya total ada 200 dibandingkan dengan 240. Ini yang R punya. Sekarang kalau yang P, yang laki-lakinya itu kan 170 ya. Oh, sorry nih, salah tulis tadi. Ini yang sekolah R punya. Kalau yang sekolah P, berarti di sini 170 dibanding 350. Ya, kita coba bandingkan aja nih, Sobat AK. Ya, jadi kalau di sini kita bisa sederhanakan lagi, ini jadi kalau dibagi 2, 10/21 ya. 10/21 dengan 17/35. Kalau Sobat AK perhatikan, ini cuma bedanya kayaknya nggak terlalu jauh ya. Jadi tinggal dibagi manual aja, nanti akan dapat kalau yang di sekolah P-nya ini akan lebih besar, atau sekolah R lebih kecil. Berarti yang pernyataan nomor 2 itu salah. Oke, kira-kira gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa kalau suka dengan video ini bisa tekan tombol like-nya serta share video ini ke teman-teman kalian sama pejuang UTBK 2020. Sekian untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.